Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih ada saat ini. Kita masih seger, kita masih diberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Itu pertanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berbicara dengan tema bertumbuh dan berbuah manis. Katakan amin. Tuhan merindukan kepada kita itu, kita harus bertumbuh dan bukan hanya bertumbuh, kita harus berbuah manis. Nah, banyak pohon yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak pohon-pohon yang kita jumpai di sekitar kita. Nah, apakah ada pohon yang berbuah? Ada pohon juga yang tidak berbuah. Nah, pohon yang berbuah, Bapak Ibu Saudaraku, ada juga yang kecut, ada yang asam, tapi ada yang manis. Haleluya. Tuhan merindukan kepada kita, kita harus seperti pohon yang bertumbuh dan berhasilkan buah yang manis, Bapak Ibu Saudaraku. Ada kemanisan dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang senantiasa bertumbuh dan berbuah manis. Kalau kita lihat pohon di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku, ada pohon yang tidak berguna. Tapi pohon-pohon yang tidak berguna ini, Bapak Ibu Saudaraku, apakah mereka terabaikan? Ya, secara mungkin terabaikan. Mengapa? Karena tidak berguna sama sekali. Jadi dia itu hanya apa, Saudaraku? Hanya pohon pelengkap. Saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi Kristen pelengkap. Kenapa? Karena kalau kita menjadi Kristen pelengkap saja, Bapak Ibu Saudaraku, kita sama seperti pohon-pohon yang tidak berguna tadi. Boro-boro akarnya, batangnya juga tidak. Apalagi daunnya, Bapak Ibu Saudaraku. Seluruhnya tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada yang menarik di sini. Kita lihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal 4 ayat 3 dan seterusnya. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di semak belukar. Lalu makin besarlah semak belukar itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, apa arti perumpamaan ini? Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Wow, waktu dia sedang khotbah di danau itu, dia menyampaikan kepada murid-murid perumpamaan. Mereka bertanya, apa artinya? Dan Tuhan memberikan penjelasan di ayatnya yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur itu di dalam mereka. Perhatikan baik. Kalau tadi bilang waktu penabur menaburkan benih, lalu datanglah burung-burung memakannya. Luar biasa. Dan dikatakan burung-burung itu dilambangkan di sini apa? Itu si iblis. Iblis. Ya. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan, bahkan mendengarnya saja, tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau firman itu berakar dalam kehidupanmu. Engkau harus mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Engkau harus membuktikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai itu menjadi kenyataan. Dan kalau sudah menjadi kenyataan, iblis tidak akan pernah mengagalkan dalam kehidupan engkau. Tapi kalau engkau hanya mendengarkan firman itu saja, Bapak Ibu Saudaraku,
ya, maka engkau tidak merawatnya, kau tidak menjaganya, Bapak Ibu Saudara, maka firman itu akan dicuri daripada kita, diambil oleh iblis. Luar biasa. Maka hati-hatilah kalau kita itu menabur, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita itu menabur hanya di dalam pikiran kita saja. Nah, seperti diumpamakan tadi, di pinggir jalan, lalu burung-burung datang. Jadi artinya apa? Tidak di tempat yang tepat. Taburlah firman, taburlah benihmu di tempat yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita akan melihat kemanisan dalam kehidupan kita. Firman itu akan bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Oh, sukacita luar biasa. Haleluya. Mungkin jawabannya amin, yes, puji Tuhan, luar biasa. Tapi ayat selanjutnya apa yang terjadi? Tetapi mereka tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang tadinya membicarakan Yesus Kristus, membicarakan pertobatan, keselamatan, sekarang tidak lagi. Ngapain datang di gereja, kecewa kepada banyak orang. Haleluya. Meninggalkan pelayanan, kabur, murtad, Bapak Ibu Saudaraku, menghujat Tuhan. Wow, menjadi seteru salib Kristus. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Pastikan firman itu harus menjadi iman kita, supaya kita mengalami apa? Pertumbuhan. Dan kalau bertumbuh, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya pasti menghasilkan buah yang manis. Katakan amin. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan lagi, Bapak Ibu Saudaraku, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itu yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Jadi banyak kekhawatiran. Kita sudah mendengar firman Tuhan, lalu kemudian kita juga khawatir. Benar nggak ya firman ini ya terjadi dalam hidup saya? Lalu begitu kenyataannya, benar nggak ya Tuhan masih memelihara saya? Benar nggak ya Tuhan bisa menjawab doa saya? Benar nggak ya Tuhan masih mau bersama dengan saya? Benar nggak ya? Waduh, doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mesti harus mempercayai firman. Kita harus yakinkan bahwa firman yang datang dalam kehidupan kita itu bertumbuh, terbangun, tersusun rapi dalam roh kita. Sehingga tidak ada celah bagi si jahat. Sehingga firman itu, Bapak Ibu Saudara, tidak jatuh ke tanah batu-batuan, tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tempat batu-batuan, tidak jatuh di semak berduri. Sehingga firman itu jatuh pasti di tangan yang subur, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita akan mengalami pertumbuhan. Dan kalau pertumbuhan terjadi dalam kehidupan kita, iman kita terbangun, maka saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menikmati hasil. Dan hasilnya itu disebut kemanisan. Katakan amin. Ada kemanisan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menjadi pembukti daripada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menjadi nyata. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagaimana saudaraku untuk kita bisa bertumbuh? Dan ketahui, Bapak Ibu Saudaraku, undang Kristus dalam kehidupan kita. Percaya firman Tuhan itu melebihi dari apa yang kau lihat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, terima firman Tuhan itu. Alami firman Tuhan itu. Dan yang keempat, buktikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sampai dia itu menghasilkan kemanisan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan bangkitkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayai firman-Mu melebihi dari segalanya. Sehingga iblis tidak bisa mencuri firman yang ada dalam kehidupan kami. Itu akan bertumbuh dan iman kami akan terbangun. Dan kami akan bergairah terus-menerus. Gairah kerajaan sorga akan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.